warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Ma'ruf, NPM 17 40 30 20 11. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan. Adapun yang ingin saya bahas kali ini adalah metodologi penelitian. Jadi nanti saya akan membahas apa itu metodologi penelitian dan apa tujuannya dan lain-lain sebagainya. Oke, kita langsung masuk kepada pembahasan. Apa sih metode dan metodologi penelitian itu? Jadi, metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Kemudian metodologi itu sendiri adalah cara mencari atau memecahkan masalah peneliti. Jadi, kenapa sih dilakukan penelitian? Dilakukan penelitian karena ada suatu masalah. Jika tidak ada masalah, ngapain kita melakukan penelitian? Oke, lanjut. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian secara umum. Yang pertama yaitu untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Yang kedua, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya itu tujuan secara teoritis. Jadi tujuan secara teoritis itu untuk mengetahui suatu hal. Kemudian tujuan secara praktis, yaitu bertujuan untuk mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut di tujuan eksploratif. Jadi tujuan eksploratif ini bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang belum ada sebelumnya. Kemudian verifikatif, yaitu bertujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Kemudian tujuan pengembangan bertujuan untuk mengembangkan atau menggali lebih dalam lagi dari pengetahuan atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, kita lanjut. Di sini konsep penelitian berdasarkan tingkatannya. Jadi kita ketahui bersama bahwa tujuan penelitian itu adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan penelitian. Jadi berdasarkan tingkatannya, pada jenjang S1 kebanyakan kita sebagai mahasiswa itu melakukan pengujian dari hasil penelitian atau pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian pada jenjang S2 itu adalah mengembangkan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kemudian pada jenjang S3, nah kebanyakan pada kita ketahui bersama lah, pada jenjang S3 ini dia menemukan suatu pengetahuan yang baru dengan melakukan penelitiannya. Oke, kita lanjut. Apa sih yang dikejar dari penelitian? Nah, yang kita kejar dari penelitian itu, di sini saya ada 4. Yang pertama itu kontribusi kita kepada pendidikan. Yang kedua, kontribusi kita kepada penelitian. Jadi, ketika kita melakukan penelitian, maka kita sudah berkontribusi kepada pendidikan. Kemudian, jika kita ingin melakukan penelitian, kita harus mencari metode apa sih yang ingin kita gunakan untuk melakukan penelitian ini. Nah, contohnya pada bidang teknik elektro, kendali tegangan output generator dengan menggunakan metode PID atau fuzzy logic berbasis Arduino Uno misalnya begitu. Nah, setelah kita sudah mendapatkan metodenya, maka kita selanjutnya menyelesaikan masalah penelitian tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, metode penelitian berdasarkan pendekatan dari penelitian. Nah, ini berdasarkan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan melalui teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel tertentu, sehingga akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Kemudian
berdasarkan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dan dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta data yang dikumpulkan adalah data kualitatif. Oke. Kemudian yang ketiga di sini adalah campuran atau mix method. Campuran merupakan gabungan antara pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada jenis metodologi penelitian. Yang pertama itu adalah penelitian tindakan atau action research. Adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien sehingga biaya produksi dapat ditekan dan produktivitas lembaga dapat meningkat. Oke, selanjutnya ada eksperimen. Penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Oke, kita lanjut. Kemudian ada survei. Jadi survei ini adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distributif atau distribusi, dan hubungan antar variabel. Kemudian ada studi kasus. Jenis metodologi penelitian studi kasus dilakukan untuk penelitian yang berupaya mengembangkan pemahaman dengan cara mendeskripsikan secara mendalam sebuah kasus yang menjadi fokus penelitian. Penelitian studi kasus melibatkan pemahaman mendalam peneliti terhadap suatu kasus yang diteliti. Jadi pada jenis studi kasus ini, kita sebagai peneliti itu harus memahami dulu lebih dalam apa yang ingin kita teliti. Oke, kita lanjut. Jadi ini penelitian menurut kegunaannya. Nah, di sini ada dua, yaitu penelitian murni dan penelitian terapan. Nah, menurut Jujun S. Surya Sumantri tahun 1985, ia menyatakan bahwa penelitian murni atau penelitian dasar merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Kemudian penelitian terapan menurut Jujun S. Surya Sumantri juga tahun 1985 bahwa penelitian terapan ialah penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian kontribusi kita kepada penelitian. Jadi kebanyakan kita sebagai mahasiswa itu beranggapan bahwa kontribusi kita itu ada, padahal sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Oke, kita lanjut. Nah, kontribusi dalam penelitian, khususnya penelitian computing, mengarah ke perbaikan metode atau algoritma atau model yang kita lakukan. Perbaikan metode, algoritma, atau model yang kita usulkan itu kemudian kita ukur, dan kita bisa membuktikan bahwa perbaikan kita membuat metode, algoritma, atau model menjadi lebih baik atau presisi, akurasi, dan efisiensi. Oke, selanjutnya mana sih yang termasuk kontribusi dan mana yang bukan? Nah, suatu di kebaruan metode yang kita gunakan. Nah, metode yang kita gunakan itu tidak harus baru. Contohnya, metode yang sudah ada sebelumnya, yang dilakukan peneliti sebelumnya, kita menggunakan metode yang sama, namun dalam permasalahan yang berbeda. Kemudian, yang kedua, itu adalah masalah penelitian. Nah, masalah penelitian ini juga tidak harus baru. Contohnya, kita menggunakan permasalahan yang sama dari penelitian yang sebelumnya, tapi
kita menggunakan metode yang berbeda atau kita menggunakan metode yang baru. Nah, sedikit kiat untuk peneliti baru, sebaiknya konsentrasi ke kebaruan metode daripada kebaruan masalah. Nah, kenapa kebaruan metode daripada kebaruan masalah? Kebaruan masalah peneliti relatif lebih sulit ditemukan, kecuali kita sudah benar-benar lama dalam menggeluti suatu bidang. Kebaruan masalah penelitian yang kita sampaikan kadang-kadang dianggap tidak bisa dipercaya ketika tidak ada bukti empiris yang membuktikan itu, atau tidak ada pengalaman kita dalam bidang tersebut. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh penelitian dengan kontribusi pada metode. Nah, di sini ada judul penerapan metode ABC pada algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan. Nah, yang menjadi kontribusinya itu adalah pada metodenya, karena dia sudah melakukan penerapan metode ABCD pada algoritma genetika. Kemudian pada permasalahannya tidak ada kontribusi. Kemudian kita lanjut. Di sini contoh penelitian dengan kontribusi pada masalah. Nah, di sini ada judulnya penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan dengan parameter tinggi, lebar, dalam, dan tebal dinding. Metodenya algoritma genetika, kemudian kontribusi pada masalah. Nah, yaitu penentuan desain bendungan dengan 4 parameter. Biasanya peneliti menggunakan 2 parameter saja. Oke, kita lanjut. Contoh penelitian tanpa kontribusi. Nah, ini contoh judul-judul yang judul-judul penelitian tanpa kontribusi. Yang pertama itu penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan di Jakarta. Kemudian penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan di Surabaya. Nah, kemudian penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan di Semarang. Selanjutnya langkah-langkah penelitian. Yang pertama itu mengidentifikasi, memilih dan merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka pemikiran. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Yang keempat, menguji hipotesis secara empirik. Yang kelima, melakukan pembahasan. Dan yang keenam, menarik kesimpulan. Mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan suatu langkah awal sebelum menentukan rumusan masalah dalam suatu penelitian. Menurut Surya Sumantri 1985, identifikasi masalah adalah tahap permulaan dari penguasaan masalah, di mana objek dalam suatu jalinan tertentu bisa kita kenali sebagai suatu masalah. Sedangkan menurut Amin Silalahi, mengartikan identifikasi masalah sebagai usaha mendaftar sebanyak-banyaknya pertanyaan terhadap suatu masalah yang sekiranya bisa ditemukan jawabannya. Kemudian memilih masalah, besar maupun kecil, sedikit maupun banyak, setiap orang mesti memiliki masalah. Hanya bedanya ada masalah yang dapat seketika diatasi, tapi ada pula yang memerlukan penelitian. Akan tetapi ada masalah penelitian yang tidak dapat dipecahkan melalui penelitian karena berbagai sebab, antara lain karena tidak tersedianya data. Kemudian memilih masalah bukanlah pekerjaan yang terlalu mudah, terutama bagi orang-orang yang belum banyak berpengalaman dalam meneliti. Apabila sudah berpengalaman meneliti, masalah ini akan timbul dalam bentuk keinginan untuk segera dilaksanakan pemenuhannya. Kemudian merumuskan masalah. Agar penelitian dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka peneliti harus merumuskan masalah sehingga jelas dari mana harus memulai, kemana harus pergi, dan dengan apa.
Selanjutnya, menyusun kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara dari fenomena yang mengarah ke masalah dalam suatu topik penelitian. Kemudian menentukan hipotesis. Menurut Profesor Dr. S. Nasution, hipotesis merupakan dugaan tentang apa yang kita amati dalam upaya untuk memahaminya. Awalnya hipotesis terbentuk dalam sebuah penelitian, biasanya diawali atas dasar terkaan peneliti. Kemudian menguji hipotesis secara empiris. Jadi yang pertama itu menarik kesimpulan tentang konsekuensi yang akan dapat diamati apabila hipotesis tersebut benar. Kemudian yang kedua, memilih metode-metode penelitian yang mungkin pengamatan eksperimental atau prosedur lain yang diperlukan untuk menunjukkan apakah akibat-akibat tersebut terjadi atau tidak. Kemudian yang ketiga, menerapkan metode ini serta mengumpulkan data yang dapat dianalisis untuk menunjukkan apakah hipotesis tersebut didukung oleh data atau tidak. Kemudian melakukan pembahasan. Setelah melakukan pembahasan, selanjutnya ialah dengan melakukan analisis dari pembahasan yang kamu buat. Caranya dengan menerapkan beberapa hal yang ideal dengan fakta yang ada. Kemudian menarik kesimpulan. Pada langkah ini sebenarnya adalah langkah yang terakhir dalam kegiatan penelitian. Pekerjaan peneliti telah selesai, sehingga peneliti tinggal mengambil konklusi dari hasil pengolahan data, dicocokkan dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Nah, kemudian ini referensi yang saya ambil untuk membuat pembahasan kali ini. Mungkin cukup sekian pembahasan saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.